Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan tetap semangat. Kembali dengan saya Bung Ropan, dan walaupun ini adalah waktu-waktu kita disuguhkan dengan dimulainya pesta sepak bola akbar World Cup atau Piala Dunia 2022 di Qatar yang sudah dimulai kemarin ya, di Al Bayt di Al Khor, di mana tuan rumah Qatar kalah dari Ekuador dengan 0-2, dan terus nantinya akan berlanjut juga. Pertandingan ini adalah beberapa pertandingan yang akan dimainkan, termasuk ada Inggris ya, ini akan bertarung melawan Iran, Belanda, Senegal, kemudian ada Amerika lawan Wales. Tetapi info tentang tim nasional kita juga tidak boleh terabaikan, terlewatkan. Tetap saya akan memberikan ini kepada teman-teman semua penggemar sepak bola untuk tim nasional ya, baik untuk di tim U20 atau di tim U23 sampai di tim senior yang nantinya pada bulan Desember akan memulai rangkaian pertandingan di Piala AFF ketika STY balik dari TC atau pemusatan latihan bersama dengan tim U20 di Turki dan di Spanyol saat ini. Nah, tetap saya menarik dengan kehadiran dua pemain blasteran ini, dua pemain keturunan yang baru saja bergabung tetapi sudah memberikan dampak yang bagus, terutama di lini serang tim nasional U20 yang dipersiapkan di Uzbekistan untuk putaran final Piala Asia nantinya pada 1-18 Maret tahun depan, dan kemudian di Piala Dunia U20 di mana Indonesia menjadi tuan rumah. Tentunya banyak yang penasaran, bertanya-tanya sejauh mana ini trial mereka setelah mereka datang dari Belanda kemudian bermain pertama kali dengan U20 Slovakia. Kita memang kalah, teman-teman pasti sudah tahu, namun perkembangannya bagus ya, berbeda dengan ketika melawan Prancis di mana kita kalah telak, dan melawan Slovakia kita memberikan suatu permainan yang baik sekali. Bahkan 2 gol balasan dari Slovakia untuk memenangkan pertandingan dengan 2-1 itu tercipta di 10 menit terakhir setelah pemain blasteran kita Rafael William Struijk membuat debut dia. Gol pertama dia di penampilan pertama dia. Walaupun ini masih bertajuk uji coba, tapi dia sudah memberikan kesan yang bagus. Dengan penampilan Rafael William Struijk ini dan juga rekannya, ada Zico Jamai Zore ini, sudah menarik minat ya, perhatian dari sang arsitek, juru taktik kita Sintayong, yang mengamati terus kedua pemain ini. Makanya tidak segan-segan Sintayong itu langsung dimainkan walaupun mereka baru datang untuk Kamis yang lalu, tetapi sehari kemudian langsung ditampilkan untuk bisa melihat, dan cepat sekali ya bagaimana memang ini memang level Eropa berbeda ya. Mereka sudah terbiasa bermain di luar, apalagi di Belanda, dan kita tahu bersama bahwa Rafael William Struijk ini kan bermain di ADO Den Haag ya, pemain U19 ini, sama juga dengan Zico Jamai ya Zore yang di PEC Zwolle bermain, dan mereka sudah terbiasa sehingga tidak ada masalah bagi keduanya ketika langsung bergabung dengan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan dan langsung nyetel mainnya. Ya, dua-duanya ini bergerak dengan sangat bagus di lini depan dan membuat pertahanan bagi Slovakia itu kocar-kacir juga. Ya, untuk bisa menahan gempuran dari dua pemain ini, ya, mereka terus bergerak, dan ini yang disukai oleh STY dengan karakter tipikal seperti kedua pemain tersebut, ya, baik Rafael maupun Zico, dan ini tentunya akan mengancam pemain-pemain depan kita, ya, pemain-pemain lokal kita, ya, seperti Hoki Caraka, Rabani Tasnim, termasuk Ronaldo Kuate. Kalau Hoki dan Rabani saya pikir ini akan menjadi kekuatan juga di samping dua pemain tersebut. Tapi posisi Ronaldo Kuate tentunya, ya, yang nampaknya akan menjadi cadangan kalau mereka berdua ini sudah diangkat menjadi warga negara Indonesia atau ditunjuk, ya, karena pasti setelah penampilan mereka melawan Slovakia, dan memang ada 1-2 pertandingan lagi di saat-saat akhir sebelum timnas U20 kembali ke tanah air, karena STY akan kembali, namun ada pertandingan persahabatan lagi dan mungkin akan terus dicoba dengan Rafael dan Zico ini. Dan saya rasa ketika Rafael dan Zico memberikan kesan yang luar biasa, ini boleh saya bilang ini bagi STY kesan pertama yang langsung menggoda. Itu juga yang membuat Ketua Umum Pak Muhammad Iryawan, atau yang lebih dikenal dengan Iwan Bule ini, itu berkomentar memang baik sekali menyambut kehadiran Rafael
dan Zico. Ya, karena lebih dulu kan kita tahu bersama, kita sudah kedatangan Justin Hubner dan Ivar Jenner. Justin bermain di back tengah ya, bersama dengan Muhammad Ferrari, kapten kesebelasan kita. Kemudian Ivar ini berduet dengan Marcelino Ferdinand di lini tengah. Nah, kedatangan Rafael dan Zico ini menambah kekuatan kita, mengubah permainan kita menjadi lebih baik, dan kita bisa memberikan perlawanan terhadap salah satu wakil Eropa yang nantinya akan hadir di Piala Dunia U20 di Indonesia, Slovakia. Karena Slovakia ini mendapatkan jatah terakhir Eropa ketika Eropa sudah meloloskan 4 wakil dengan Inggris sebagai juara, Israel runner-up, kemudian ada Italia dan Prancis. Maka Slovakia masuk lewat playoff. Ya, mereka menduduki peringkat ketiga di grup dan juga bertarung dengan peringkat ketiga yang ada di grup sebelah, Austria. Dan playoff itu mereka bisa menang dengan 1 gol sehingga mereka lolos. Dan bagus buat kita, langsung menguji Prancis dan Slovakia. Memang lawan Prancis kita tampil mungkin anak-anak masih kelelahan dan memang kita sedikit kalah kelas kalau bisa melihat dengan cara bermain Prancis yang bagus, tapi pelajaran penting. Bagus. Memang dengan level atas kalau kita bermain. Begini harus kita cari. Ya. Sehingga kita bisa melihat cara bermain mereka. Ya, bagaimana passing-passing mereka yang baik. Cara memanfaatkan peluang untuk bisa menjadi gol. Finishing touch yang oke sekali. Bagus. Reading the game bagus sekali. Ya, membuild up serangan Prancis oke. Nah, ketika bermain melawan Slovakia, kita kan berubah. Apalagi dengan kedatangan kedua pemain tersebut. Dan terlihat kan ketika mereka ada di lapangan oke. Ya, pressing juga masih jalan kita. Ball position kita tidak kalah jauh. Ya, masih cukup berimbang dengan Slovakia, tapi ketika mereka berdua keluar, ya, Rafael dan Zico agak berbeda jauh. Tekanan-tekanan itu datang, terutama di sektor Zaki ya, yang mereka bisa membombardir dari dua sisi ini, sehingga lahirlah gol-gol yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Satu penalti, satu udah bunuh diri sini. Ya, kita mengenyampingkan itu, tapi kita sudah bisa melihat kalau kita ketemu lagi dengan Slovakia nantinya di U20 ketika kita menjadi tuan rumah di Piala Dunia, kita bisa mengalahkan Slovakia. Dan saya yakin itu. Apalagi kalau sudah kedatangan pemain-pemain tambahan dari blasteran naturalisasi ini. Wah, makin mantap. Paling tidak dengan 3 tambahan lagi sudah oke, paling tidak. Tergantung STY kan. STY sudah puas dengan kedatangan Rafael ini. Dan juga dengan Zico. Namun dalam konten saya sebelumnya kan saya bilang paling tidak 3 lagi. Atau bisa menambah dengan 4 lagi, 1 penjaga gawang. Untuk melapis, menjadi pelapis bagi Cahya Supriyadi ya. Walaupun kita juga punya Aditya di sana ya. Tapi kita perlu lagi. Nah, dengan penampilan yang menggoda ini, dengan debut yang luar biasa yang sudah diperlihatkan Rafael, kemudian juga dengan Zico, dan Ketua Umum sudah menyatakan bahwa dia juga ikut terkesan melihat penampilan mereka, dan dia bangga untuk melihat penampilan 2 pemain tambahan ini, dan dia berharap bahwa mereka ini bisa menjadi bagian terpenting dari pasukan STY untuk bisa tampil di Piala Dunia U20. Nah, makanya kalau memang benar-benar sudah STY jatuh hati terhadap 2 pemain ini, dan saya pikir pantas kalau mereka langsung tidak perlu berlama-lama untuk pengurusan naturalisasi, sama seperti yang sebelumnya sudah dilakukan sementara dilakukan saat ini oleh Justin Hubner dan Ivar Jenner. Dan mereka paslah ya, ketika mereka sudah menunjukkan kemampuan mereka, dan tidak salah pilih lah bagi STY dengan mendatangkan 2 pemain ini. Tinggal kita menunggu apakah Delano van der Heyden ya dari Feyenoord Rotterdam ini akan ikut bergabung, atau Tristan Gooyer dari Jong Ajax bersama dengan Milano Jonatans. Itu yang kita akan tunggu. Atau ada nama-nama lain lagi bagi STY. Yang pasti kalau 2 orang petinggi top level di kita, STY sebagai pelatih yang menentukan tentunya, dan Ketua Umum PSSI Pak Iwan Bule sudah terkesan dan berharap mereka akan hadir di tim nasional U20 kita. Pasti segera akan dilakukan ya proses-proses tahapan-tahapan untuk menjadikan Rafael William Struijk ini dan Zico Jamaizore menjadi warga negara Indonesia. Dan pasti semua netizen, semua penggemar sepak bola kita yang sangat militan, sangat fanatik juga setuju. Dua-duanya ini diambil segera dan mereka diangkat bersama dengan Ivar Jenner dan juga dengan Justin Hubner. Karena itu kita perlu, ya siapa tahu di Uzbek nantinya, karena itu masih bulan Maret. Masih ada 5 bulan ke depan. Kalau mereka memang digenjot dengan cepat sekali, ya dalam tahapan-tahapan wawancara di BIN,
Bagi Justin kan sudah mungkin dengan Evert 2 ini akan ikut, ya, ambil kesehatan, kemudian masuk, ya, disetujui oleh DPR RI, Komisi 3 dan Komisi 10, bawa ke paripurna, dan lolos. Nah, tinggal Kepres turun. Presiden tanda tangan, ambil sumpah. Selesai. Soal ahli federasi kan itu nanti. Tapi yang penting paspor dulu bagi mereka-mereka ini. Itu yang mereka butuhkan. Dan Rafael maupun Siko ini ikut juga senang, bangga berada di tim nasional Indonesia. Ya. Sehingga mereka memberikan segalanya yang terbaik buat Indonesia ketika mereka datang. Karena mereka berkeinginan, hasrat mereka itu sangat tinggi, sangat besar untuk bergabung dengan tim nasional U20. Apalagi mereka tidak dapatkan itu di negara mereka sebelumnya. Di Belanda ini sulit. Belanda kan tidak lolos di Piala Dunia U20 ya, dari jatah Eropa. Eropa cuma tadi yang saya sebut itu. Jadi bagaimana kalau mereka bisa bermain dengan tim nasional ini, kebanggaan luar biasa. Dan mereka punya hak yang sama dengan kita-kita semua. Punya darah, punya keturunan. Ya, nenek-nenek mereka itu keturunan orang Indonesia. Jadi mereka punya hak menjadi warga negara. Ya, kita harus sambut mereka ini dengan bangga sekali bisa mendapatkan, mereka bisa mau menjadi warga negara Indonesia dan bermain di tim nasional. Dan untuk ke depan prosesnya ini bagus. Mereka bisa bermain di tim U23. Ya, kemudian mereka bisa bermain di tim senior yang bisa dipakai lagi oleh STY. Jadi banyak pemain-pemain kita yang bisa saling melapis ya. Dari usia 20, 23 masuk ke tim senior. Ini panjang ya, proses kita sehingga kita bisa menjadi tim yang menakutkan. Ya, di Asia Tenggara ini pasti Thailand dan Filipina, Vietnam, Malaysia, Singapura akan melihat kita ini. Semua akan was-was, begitu tangguh, begitu kuat jika semua mereka jadi bergabung. Apalagi untuk tim U20 kita kan, kalau ada 7-8 pemain itu top. Di senior juga kita sudah mendapatkan kemarin kabar bagus dengan Jordi Amat ya, dan Sandy Walsh sudah resmi ya, diambil sumpah. Tinggal ahli federasi itu belakangan, yang penting mereka sudah dapat paspor, sudah dapat KTP lagi. Tinggal menunggu sign patinama dalam waktu dekat mungkin. Akan mengikuti lagi jejak bagi Jordi dan Sandy. Itu menjadi bagian terpenting di tim nasional senior kita. Nah, kita akan tunggu mereka semua ini untuk bermain di tim Merah Putih. Nah, sampai di sini dengan saya, Bung Ropan, untuk berbicara dengan info-info dari pemain-pemain blasteran ini yang berkeinginan besar untuk menjadi warga negara Indonesia dan bermain untuk tim nasional, mengangkat nama Indonesia menjadi harum di mata internasional. Oke, ciao.